Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa umur dan waktu. Kita akan pergunakan kesempatan ini bersama-sama untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Para imam, para dai, di mana saja berada, bahwa keberadaan kita adalah merupakan amanah yang telah Allah berikan sebagai qudwah di dalam beribadah. Tentunya para imam, para dai adalah merupakan garda terdepan di dalam menggerakkan kekhusyuan para jamaah. Dalam perspektif bahwa kehidupan yang berbahagia atau hidup yang paling indah adalah di mana hidup ini untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah telah menciptakan kita. Di dalam Al-Quran Allah menyinggung di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dalam rangka kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan agar para imam, para dai di dalam mempersiapkan bulan Ramadan ini menjadi imam yang terbaik dan juga menjadi dai yang terbaik, maka ada beberapa hal yang mesti kita persiapkan terlebih dahulu. Imam akan menjadi prioritas di dalam ibadah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat adalah sebagai tiang agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu imaduddin," bahwa salat adalah merupakan tiang agama. Bagaimana seorang dapat menjadi imam dan dapat diikuti apa yang di dalam gerak-geriknya menjadi terbaik dan akan ditiru serta akan menjadi imam idaman di dalam sholat. Mari kita lihat ada beberapa tulisan-tulisan yang telah dinukil oleh para ulama-ulama kita, di mana ada kitab yang berjudul Tanbih Al-Ghafilin, ada 10 kriteria atau syarat menjadi imam sholat agar menjadi sempurna. Pertama, bahwa seorang imam harus mampu membaca Al-Quran dengan baik. Tidak boleh ada kekeliruan dalam bacaan. Ini adalah merupakan bagian yang paling inti di dalam sholat, karena sholat adalah merupakan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Komunikasi yang dimana dibangun oleh Allah untuk menyatukan antara seorang hamba dengan Khaliknya. Membaca Al-Quran yang baik dengan menggunakan kefasihan huruf-huruf yang dimiliki, pengucapan dengan benar, dengan mengungkapkan makhraj serta sifat-sifat huruf yang ada, maka dia akan terus-menerus menjadikan makmum serta pendengarnya khusyuk. Kedua, bahwa menjadi imam yang baik untuk bisa menyempurnakan sholat, karena sempurnanya sholat
berjamaah adalah di tangan imam, di mana ketika imam telah bertakbiratul ihram, maka juga harus meyakini kebenarannya. Takbiratul ihram harus yakin dan benar. Yang ketiga, harus menyempurnakan ruku dan sujud. Karena ketika takbiratul ihram dia telah lakukan dengan khusyuk dan benar. Kemudian harus menyempurnakan ruku dan sujud. Ketika kita lihat banyak orang yang ketika sholat dalam ruku dan sujudnya tidak tumakninah, ini tentunya akan sangat berpengaruh kepada kekhusyuan para jamaahnya. Imam-imam yang telah menyempurnakan ruku dan sujudnya, ini tentunya akan dapat diikuti oleh para makmumnya. Keempat adalah menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan atau dari hal-hal yang belum jelas hukum dan statusnya, dalam bahasa lain adalah perkara yang syubhat. Nah, hal ini terkait dengan masalah sebelum sholat dan di luar sholat. Karena menjaga dari hal-hal yang diharamkan dan belum jelas hukumnya, statusnya adalah dari makanan serta minuman. Berikut juga yang kelima adalah menjaga tubuh dan pakaian dari kotoran najis. Seorang imam tidak hanya mengandalkan dari kemampuan fisiknya, tetapi harus menjaga agar tubuh dan pakaian dari kotoran ini juga adalah disertai dengan sucinya hati, sebagaimana makanan dan minuman tadi. Yang keenam adalah tidak boleh membaca surat yang terlalu panjang pada saat sholat kecuali sudah ada kesepakatan dengan makmum. Imam yang ideal adalah imam yang bisa melihat kondisi makmum. Jika di antara makmum ada di antara mereka adalah orang-orang yang mempunyai dzawil hajat, orang berkebutuhan khusus, dan ada orang-orang musafir, apalagi ketika ada orang-orang yang memang mempunyai kepentingan seperti orang uzur atau sakit, ini tentunya imam harus mendahulukan maslahat umum dan tidak boleh egois di dalam melaksanakan ibadah. Maka tidak boleh membaca surat yang terlalu panjang pada sholat kecuali sudah ada kesepakatan makmum. Nah, apabila merasa sepakat dengan makmum bahwa sholat-sholat tertentu, misalnya sholat di bulan Ramadan ini khusus pada Ashul Awakhir, sudah mempunyai kesepakatan atau selama 30 hari ingin menghatamkan 30 juz dalam tarawih, maka hal itu telah disepakati bahwa satu malam adalah 1 juz. Ini akan sangat menjadi bagian-bagian yang melegakan dan memudahkan serta membantu kelancaran di dalam khusyuknya sholat. Akan tetapi apabila tidak ada kesepakatan misalnya, maka ambillah ayat-ayat yang familiar, ayat-ayat yang memang dipandang sangat menyentuh dengan kondisi-kondisi tertentu. Yang ketujuh adalah tidak boleh merasa bangga, ujub pada diri sendiri. Ini yang harus dihindari, bahwa terkadang orang lupa jika sudah berada di depan umum maka merasa bahwa dialah yang terbaik, dan kadang rasa mengaku atau merasa dirinya adalah terbaik sehingga kadang-kadang lupa bahwa setan mengendarinya, memasuki melalui perasaannya bahwa dia adalah terbaik di sisi manusia. Belum tentu hal ini ternyata adalah dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, hendaknya para imam membaca istighfar atau meminta ampunan kepada Allah sebelum mengerjakan sholat. Nah, ini juga sangat penting apabila kita maknai bahwa sholat adalah harus diawali dengan kebersihan zahir dan kebersihan batin. Bahwa ketika kita sholat dan di dalamnya ada dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dialog ini akan terus dapat tersambung bagi orang-orang yang bersih hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melihat di manakah dan sejauh apakah keikhlasan seorang. Dengan beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan menerima
dan Allah Subhanahu wa taala akan menjernihkan hati seorang hamba. Yang kesembilan, setelah selesai mengerjakan sholat, seorang imam tidak boleh berdoa untuk diri sendiri dan mengabaikan makmumnya. Nah, ini karena makmum adalah bagian dari kesempurnaan yang di dalam doa imam disertakan. Tidak sempurna doa imam ketika hanya fokus kepada dirinya sendiri. Yang ke-10, bila ada seorang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan, mampir ke masjid tersebut, lalu mereka minta sesuatu yang dibutuhkan, maka seorang imam dianjurkan untuk membantunya. Nah, ini adalah bagian yang menjadikan imam akan menjadi yang terbaik dan akan disenangi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat manusia adalah umat yang mulia. Sebagaimana firman-Nya, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin min atau kama qala di dalam ayat lain bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia ini fi ahsani taqwim. Dalam tulisan yang lain di mana kitab Bidayah wal Hidayah memberikan beberapa poin terkait dengan imam sholat. Satu, imam atau seorang imam harus menjaga atau minimal mempertimbangkan kenyamanan makmumnya. Ini menjadi penting bagi para imam apabila selalu mempertimbangkan kenyamanan makmumnya. Konsep yang dikenal dengan konsep payung. Ini bisa kita hubungkan dengan kemampuan imam untuk membaca qiraat Al-Fatihah dan bacaan ayat Al-Quran dengan berbagai model lantunan yang indah, merdu, dan secara tartil. Makna kenyamanan dalam sholat ini juga bisa kita hubungkan dengan lama atau tidaknya seorang imam melakukan gerakan sholat. Imam yang mampu mempertimbangkan kenyamanan makmum, bukan hanya kenyamanan kepada dirinya, maka akan senantiasa disenangi oleh makmumnya. Akan menjadi tidak bijak jika sang imam memperpanjang tempo bacaan, baik dengan menambah jumlah bacaan atau membacanya dengan cara yang lama selama sholat. Nah, ini kasusnya akan berbeda dengan jamaah di desa yang mana imam dan jamaah sudah memiliki kesepahaman tentang tempo sholat. Yang kedua, setelah imam membaca surat Al-Fatihah, ini dianjurkan untuk bersama-sama memberikan jeda dengan membaca surat Al-Fatihah atau memberikan jeda kepada makmum untuk memberikan kesempatan membaca Al-Fatihah. Nah, etika ini ditujukan agar makmum bisa memberikan perhatian penuh ketika sang imam nantinya membaca surat, sehingga mereka bisa merenungi kandungan surat tersebut atau membenarkan sang imam jika membacanya dengan kurang tepat. Nah, yang berikutnya dijelaskan bahwa Imam Abu Hanifah memberikan beberapa syarat di mana orang boleh menjadi imam. Di antaranya, orang yang lebih berilmu dan hukum agama. Para imam madzhabul arba'ah, imam-imam tokoh di dalam mazhab, Imam Abu Hanifah memberikan pandangan tentang siapa yang paling berhak, yang paling ideal untuk menjadi imam. Satu adalah orang yang lebih berilmu dalam hukum agama. Yang berikutnya, orang yang lebih baik bacaannya. Yang ketiga adalah yang lebih ideal untuk menjadi imam adalah orang yang lebih wara'. Wara' adalah orang yang menjaga halal dan haram. Orang yang senantiasa menjauhkan dari perbuatan syubhat. Nah, yang berikutnya, Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa yang ideal, imam adalah orang yang lebih dahulu masuk Islam. Berikutnya, orang yang lebih tua usianya. Dan selanjutnya adalah orang yang lebih baik akhlaknya. Nah, ini tentunya apabila ketika usianya sama, akan tetapi akhlaknya berbeda, maka akhlaknya dapat diunggulkan dan dapat menempati posisi
untuk layak menjadi imam. Orang yang lebih bagus wajahnya. Nah, ini tidak bisa dibuat-buat. Nah, tapi apabila akhlak, orang bisa untuk menciptakan bagaimana agar bisa berakhlak yang baik. Berikutnya, menurut Imam Abu Hanifah, orang yang ideal untuk menjadi imam adalah orang yang lebih mulia nasabnya. Nah, berikutnya, dalam berpakaian juga Imam Abu Hanifah menilai bahwa idealnya imam adalah yang lebih bersih pakaiannya. Pandangan yang berbeda selanjutnya adalah dari Imam Malik. Orang yang dapat dijadikan imam di dalam sholat, idealnya, satu adalah sultan atau wakilnya yang harus didahulukan. Misalnya, apabila ada pejabat yang mempunyai kompeten di dalam bacaannya, maka pejabat itu, gubernur atau bupati atau presiden, maka dialah yang paling ideal. Apabila tidak, maka orang yang diwakilkan, orang yang mewakili dan yang sudah diberikan amanah oleh pejabat tadi adalah orang yang paling ideal. Berikutnya adalah imam masjid dan tuan rumah. Orang yang lebih berhak untuk menjadi imam pada masjid tertentu adalah imam yang sudah ditunjuk oleh masjid, oleh takmir tertentu. Yang berikutnya, orang yang lebih mengetahui hukum sholat. Ini tentunya sama dengan Imam Abu Hanifah. Yang selanjutnya, orang yang lebih mengetahui tentang ilmu hadis. Dan orang yang berikutnya diidealkan untuk menjadi imam adalah orang yang lebih baik bacaannya. Nah, di dalam bacaan-bacaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayatnya, warattilil Qur'ana tartila. Begitu banyaknya para qari, maka ketika ada yang lebih baik bacaannya, maka di antara mereka lah orang-orang yang paling ideal untuk menjadi imam. Yang berikutnya, Imam Malik menyebutkan bahwa orang yang ideal menjadi imam adalah yang lebih taat beribadah. Nah, berikutnya, yang lebih dahulu masuk Islam, sebagaimana dalam kriteria Imam Abu Hanifah, juga menyebutkan orang yang lebih baik akhlaknya. Dan sementara Imam Ahmad ibnu Hambal menyebutkan orang yang pantas untuk menjadi imam dan diidolakan adalah pertama, orang yang lebih mengerti hukum agama serta bagus bacaannya, ini harus didahulukan untuk menjadi imam. Berikutnya adalah orang yang lebih baik bacaannya saja. Nah, di dalam kefahaman Imam Ahmad bin Hambal menyatakan setelahnya, yaitu adalah orang yang lebih paham hukum sholatnya. Dan orang yang lebih baik bacaannya tetapi tidak tahu hukum sholatnya. Nah, inilah orang-orang yang apabila berkumpul di antara mereka, maka ada kriteria berikutnya adalah siapa yang lebih dahulu hijrahnya. Atau orang yang lebih dahulu hijrahnya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal juga menyatakan bahwa kriteria imam adalah orang yang lebih berkualitas takwanya. Nah, juga orang yang lebih warok di dalam kehidupannya. Pendapat Imam Madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Malik. Sementara menurut Imam Asy-Syafi'i, orang yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah orang yang lebih mengetahui Al-Quran dan lebih banyak hafalannya. Harus lebih didahulukan. Berikutnya, orang yang lebih paham as-sunnah atau orang yang lebih punya pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat agama. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Yang berikutnya adalah orang yang lebih dahulu hijrah dan yang lebih tua umurnya. Para pengikutnya menambahkan bahwa yang menjadi didahulukan orang yang paling faqih pada urutan ketiga. Lalu orang yang paling pandai membaca Al-Quran, lalu orang yang paling warok. Kemudian jika ada di antara mereka para makmum atau para musallin, orang-orang yang mempunyai nasab yang tinggi, maka mereka didahulukan. Berikutnya adalah orang yang paling baik pola hidupnya. Karena sejatinya bahwa imam
akan ditiru bukan hanya sholatnya, tetapi adalah di dalam kehidupannya. Begitu juga Imam Syafi'i melihat bahwa idealnya orang yang menjadi imam adalah orang yang paling bersih pakaiannya, orang yang paling bersih, dan juga orang yang paling baik suaranya, orang yang paling disenangi. Dan Imam Syafi'i menambahkan bahwa idealnya seorang imam adalah yang telah beristri. Nah, dari berbagai syarat di atas, tak perlu bingung untuk mengikuti yang mana. Sebab semua bisa dipakai dan dilakukan. Ketentuan-ketentuan di atas memang memiliki banyak versi, tetapi tentu tetap dalam satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli tafsir atau al-mufassirun dan ahli hukum Islam, para fuqaha, dalam menafsirkan pun dipengaruhi oleh tuntutan, kebutuhan, kondisi dan situasi di mana dan kepada siapa hukum akan diberlakukan. Dengan ungkapan lain, formulasi fikih atau tafsir penuh dengan historis. Untuk itu, para imam di dalam melaksanakan tugas, mari kita bersama-sama melihat kondisi di mana kita berada. Dan mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita di mana saja kapan berada dan senantiasa menambah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.